4 bentuk syafaat Al-Quran di hari kiamat, salah satunya agar masuk ke dalam surga. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman umat Islam. Petunjuk yang harus dibaca, dipelajari dan diamalkan isi kandungannya supaya berada pada jalan kebenaran. Berikut ini ada 4 syafaat Al-Quran di hari kiamat. Al-Quran mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lainnya. Salah satu keistimewaannya adalah memberikan syafaat di hari kiamat. Rasulullah dalam hadits bersabda artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim, inilah 4 bentuk syafaat Al-Quran di hari kiamat meliputi pemberi syafaat agar masuk ke dalam surga, dapat mengangkat derajat manusia di dalam surga, dapat menghindarkan manusia dari sifat yang buruk, dan memberi syafaat kepada orang tua. Pertama, pemberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Al-Quran sebagai pemberi petunjuk untuk mengarungi kehidupan di dunia. Al-Quran juga pemberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda artinya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya, dengan tadabbur dan mengamalkannya. Bacalah Al-Zahrawain, 2 cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari. Atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya, keduanya akan menjadi penjaga bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Hadis riwayat Muslim ayat 1910. Kedua dapat mengangkat derajat manusia di dalam surga selain memberi syafaat masuk surga. Al-Quran juga memberi syafaat mengangkat derajat manusia di dalam surga. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadits artinya, dikatakan kepada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil. Karena sesungguhnya kedudukanmu, tingginya derajatmu di surga, adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Para ulama menjelaskan bahwa setiap seseorang membaca 1 ayat, maka ia akan dinaikkan 1 tingkatan surga hingga ia akan berhenti pada ayat terakhir hafalannya. Aisyah istri Rasulullah juga menjelaskan bahwa sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama, tinggi tingkatannya, daripada pembaca Al-Quran. Ketiga, dapat menghindarkan manusia dari hisab yang buruk. Sesudah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika itu manusia akan menghadapi proses penghisaban amal perbuatan selama di dunia. Orang-orang yang hidup di dunia dan senang membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran sehingga terhindar dari hisab yang buruk. Ibnu Abbas berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak. Karena Allah telah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Quran Surah Taha ayat 123. Dalam kitab Tafsir wa Al-Tanwir, telah dijelaskan tentang firman Allah yang berbunyi, maka ia tidak akan sesat, bermakna bahwa seseorang mengikuti petunjuk yang berasal dari Allah yang diturunkan lewat lisan Rasulnya maka ia akan diselamatkan dari adanya kesesatan di dunia.